Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjay Kosaputra, mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan 2019. Kali ini saya bersama Pak Luki Eko Andrianto sebagai pendiri Pagar Nusa di Sumbawa, sekaligus sebagai hakim ya Pak. Iya. Mungkin bisa diceritain Pak sedikit awalnya Pagar Nusa di Sumbawa itu kayak gimana? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekan. Jadi awal mula berdirinya Pagar Nusa di Sumbawa adalah bagaimana sumpah semua pendekar Nahdlatul Ulama itu mengembangkan bela diri ini. Jadi ya, dimanapun ketika kamu berada, kamu harus melestarikan Pagar Nusa ini. Jadi dari sumpah itu, maka ketika saya bertugas di Sumbawa Besar ini sebagai hakim, saya juga mempunyai kewajiban terhadap NU untuk membesarkan, ataupun kalaupun belum ada, saya harus mendirikan perguruan ini, yaitu Pagar Nusa di Sumbawa ini. Dan Pagar Nusa itu yang jelas beranggotakan dari orang-orang NU, itu yang pertama. Yang kedua, memang secara umum adalah orang-orang Islam. Kenapa? Karena di dalam sumpah dan baiat itu kita harus membela NU dan bangsa ini. Makanya dalam jumlah besar warga Nahdien yang ada di dalam sini. Mungkin sekedar pembukaan seperti itu. Oh, kalau dibilang tadi kan Bapak bertugas di Sumbawa ya, mungkin pernah bertugas di tempat lain lagi? Sebelum di Sumbawa saya pernah ditugas di Sinjai. Di situ pun saya mendirikan Pagar Nusa selama kurang lebih 2 tahun. Saya mendirikan di sana, dan alhamdulillah di sana ada 500-an anggota. Kalau di Sumbawa ini sudah 330-an lebih lah yang untuk anggota pencaksilat di Sumbawa ini. Kalau di Sinjai sekitar 500-an. Itu zaman terakhir saya komunikasi sekitar 3 tahun yang lalu, itu sudah 500 lebih. Untuk yang di Sinjai itu udah ada prestasi belum Pak? Kalau di Sinjai mereka paling mengikuti kejuaraan kabupaten ya, kabupaten. Terus kemarin nyoba masuk ke provinsi, tapi masih gagal kalau untuk di Sinjai. Terus di Sumbawa kita kemarin coba untuk ikut di provinsi, juga masih belum bisa berhasil di sini. Harapannya Bapak untuk Pagar Nusa di Sumbawa ini gimana? Paling enggak sebagai Banom NU, kita ada untuk melindungi ulama NU, itu pertama. Kedua, Pagar Nusa ini bisa mencegah adanya pertarungan di jalanan. Kedua, kita ketika latihan dan lain-lain, kita tekankan ke kawan-kawan ataupun ke santri ataupun ke warga itu supaya menjauhi kayak obat terlarang dan lain-lainnya. Itu yang jelas, yang tidak melarang agama ataupun melarang pemerintah, kita menjauhi itu. Dan kita pun mempunyai kegiatan-kegiatan positif seperti ngaji, seperti halnya barusan tadi kan, kayak zikir bareng, ataupun ngaji Al-Quran yang biasa kita lakukan, itu juga ada. Terus ini kan anggotanya ini udah 300 ya ini Sumbawa. 300 lebih. Nah, itu apakah latihannya itu di satu tempat atau gimana? Untuk Pagar Nusa di Sumbawa sudah memiliki anak cabang, yaitu Unter Iwis. Terus ada juga anak cabang di Sumbawa Barat,
beberapa ranting, dipelat, batu dulang, terus semongkat, benete, ada di Sumbawa Barat itu saya lupa namanya satu. Jadi dari kesekian anak cabang sama ranting itu kita selalu komunikasi dan latihan terpusat tetap ada di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Terus sebelum saya kesini kan saya sempat baca kan ada berita itu tentang Ketua IPSI Yogyakarta mau bikin pencaksilat ini sebagai pendidikan moral di sekolah gitu. Pendapat Bapak gimana? Dari awal memang pencaksilat adalah warisan leluhur yang gak hanya mengajarkan tentang olahraga aja, tapi di pencaksilat khususnya di Paganusa ini kita dididik untuk jujur, dididik juga untuk menghormati yang lebih tua. Selain itu kita juga menjunjung tinggi budaya serta adat istiadat. Itu memang yang kita harapkan, artinya Indonesia memiliki sebuah kekayaan budaya seperti ini dan wajib kita lestarikan. Selain Paganusa ini Pak pernah ikut perguruan lain nggak? Selama ini saya mungkin di Jogja saya pernah ikut Shaolin Utara, yaitu lebih ke kungfu. Di Kaltim saya pernah belajar sama guru perisai diri, tapi ya lagi-lagi memang panggilan sebagai orang NU, saya harus kembali ke Paganusa. Mungkin cukup sekian Pak wawancaranya. Mungkin saya boleh nanya beberapa murid Bapak buat wawancara. Silakan, mungkin ada teman-teman, mumpung kemarin tadi kan habis ngaji juga ada beberapa kawan masih di luar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama Mas Dendi. Enaknya dipanggil apa nih? Kang Den aja. Kang Den. Oke, Kang Den. Ini Kang Den di Paganusa ini sebagai apa ya? Ketua Ranting Batu Dulang. Ketua Ranting Batu Dulang. Batu Dulang itu di mana ya? Batu Lantai. Oh, Batu Lantai. Astagfirullah. Jadi Kang Dendi ini udah lama ya di Paganusa? Kira-kira bisa 1 tahun lebih. Jadi pengurus ranting ya? Iya, pengurus ranting. Nah, dulu ketika Kang Dendi ini awalnya masuk Paganusa itu karena apa? Pertama itu saya lihat teman. Saya coba tanya-tanya kayak gimana. Dan setelah saya tanya teman saya itu bla bla bla, teman saya ngomong dan rasa di hati saya itu ingin tahu kayak gimana sih di organisasi itu, kayak gimana, atau pokoknya rasa ingin tahu saya itu kuat di situ. Jadi makanya saya kekeh pengen masuk gitu. Akhirnya memutuskan untuk bergabung. Setelah 1 tahun lebih bergabung di Paganusa ini, kira-kira apa yang dirasakan? Yang saya rasakan itu yang pertama, yang paling penting itu keagamaan. Yang kedua, persaudaraan. Dan yang ketiga, saling menghormati. Cuma itu yang paling saya senang dan baru kali ini saya temui di Paganusa. Makasih Kang Dendi untuk Siap. waktunya. Sukses selalu. Siap. Ya. Mungkin cukup sekian wawancara saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.